Berlatar belakang di sebuah kafe, terdapat dua cabai yang memakai seragam SMA bernama Stella dan juga Bian. Stella adalah anak dari orang kaya yang serba berkecukupan. Sedangkan Bian adalah anak dari keluarga yang bermasalah dan juga sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Itu semua disebabkan sang ayah yang hobi bermain wanita. Pada saat itu, Stella dengan sengaja menumpahkan makanannya di atas meja dan memakannya tanpa menggunakan tangan. Hal itu pun lalu diikuti oleh Bian. Di tengah kegilaannya, Stella tiba-tiba memfoto buah milik Bian. Tidak hanya itu, Stella juga memfoto buah miliknya sendiri untuk dijadikan koleksinya. Tak lama berselang, datanglah satu geng mereka yang bernama Katie. Katie adalah anak dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dia rela melakukan apa saja agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang pada saat itu, Katie mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin melepas keperawanannya kepada siapa saja yang mampu membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Singkat cerita, mereka telah mendapatkan seorang om-om yang mampu membayar Katie dengan harga 10 juta dan akan mentransferkan ke rekening temannya setelah usai belah duren. Gini aja, 10 juta, ya. Katie lalu mendatangi teman-temannya, namun teman-temannya berkata bahwa belum ada tanda-tanda uang masuk ke rekeningnya. Sedangkan bapak-bapak itu malah sudah lama pergi. Di tengah kekecewaannya, ternyata kedua teman-teman Katie hanya bercanda. Kemudian dengan uang itu, mereka bertiga pun memakainya untuk berfoya-foya. Setelah berbelanja, mereka kemudian pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan atas kehilangannya keperawanan dari Kak Katie. Nah, sebelum pergi ke sana, terlihat Bian berjalan sendirian dengan dikelilingi para pasangan yang sedang memandu kasih. Merasa terganggu dengan hal itu, Bian pun bergegas pergi. Setelah sampai di rumah, Bian melihat ayahnya yang sedang berduaan dengan wanita lainnya. Karena kesal dengan kelakuan ayahnya, Bian pun segera mengemas barang-barangnya. Dia juga mengambil poster seorang laki-laki di dinding kamarnya dan Bian pun minggat dari rumahnya. Keesokan paginya, dengan girang Katie berangkat ke sekolah dengan menggunakan sebuah taksi. Beralih kepada Stella yang juga akan berangkat ke sekolah. Namun sebelum itu, dia membaca sebuah majalah tentang pencari bakat aktris casting film. Nah, sesampainya mereka di sekolah, sudah ada Bian yang menunggu mereka. Di tengah keasikan mereka berdua bercanda gurau, ada 3 teman laki-lakinya yang mendatangi mereka dan bermaksud untuk melihat tato di tubuh dari Stella. Tak lama berselang, datanglah teman Stella yang bernama Luna. Luna tidak terima dengan situasi saat ini dan juga menunjukkan tato miliknya. Sepulangnya dari sekolah, mereka bertiga pun pergi ke tempat casting film. Nah, ketika sampai di sana, mereka melihat para pemeran yang sedang melakukan adegan film. Ketika sedang beradegan, si perempuan menolak untuk berciuman dan sutradara pun langsung memotongnya dengan emosional. Sutradara itu langsung memarahi perempuan tersebut dan perempuan itu berkata, Tapi mulut dia bau, Om. tibalah saatnya sutradara itu mengetes kemampuan acting dari mereka. Namun sutradara tersebut malah menunjuk Bian. Mereka berdua pun lalu menunjuk Stella karena Stella lah yang berkeinginan menjadi seorang artis. Setelah Stella memperagakan adegan di dalam skrip tersebut, sayangnya sutradara itu beranggapan bahwa Stella masih harus banyak belajar. Mereka pun pergi dan Stella pun secara diam-diam merobek skrip tersebut untuk dipelajari. Akan tetapi sutradara itu menahan Bian untuk segera pergi dan menyuruhnya membaca skrip tersebut. Dikarenakan sutradara itu menginginkan Bian untuk casting dengan Merix. Ialah seorang aktor terkenal di zamannya itu. Nah, diceritakan bahwa Merix merupakan laki-laki idaman dari Bian. Bian pun lalu memerankannya dengan penuh penghayatan. Sutradara yang melihatnya langsung kagum dengan bakat Bian. Nah, ketika ingin memberitahu Stella bahwa Bian diterima, seketika Bian pun mengurungkan niatnya. Dan dikarenakan melihat Stella yang masih mencoba untuk menghayati skrip tersebut. Dan pada akhirnya Bian pun harus berbohong kepada Stella jika sutradara berpesan agar Stella lebih giat lagi untuk belajar. Stella yang pantang menyerah terus berlatih di rumah dengan ditemani kedua sahabatnya.
Namun seketika Stella pun merasa kesal karena Katie belak-belakan mengatakan bahwa Stella tidak mempunyai bakat akting. Di keesokan harinya saat di kelas, Bian dan Stella sedang mengikuti pelajaran biologi. Di mana saat pelajaran itu sedang berlangsung, membahas tentang bahayanya pergaulan bebas bagi para pelajar. Namun ternyata Katie pun tidak mengikuti pelajaran dan memilih bolos sambil nongkrong di kamar mandi. Di dalam kelas, Bian pun mendapatkan telepon dari Katie yang menyuruhnya agar Bian menemuinya di kamar mandi. Saat Bian dan Stella menemui Katie di kamar mandi, nah disinilah Katie mengatakan kepada mereka bahwa om-om tadi malam telah membuangnya di dalam. Stella yang mendengarnya pun langsung tertawa terbahak-bahak dengan mengatakan bahwa Katie harus meminum obat peluntur dan meloncat-loncat. Kathy, lo tinggal minum pil peluntur terus loncat aja. Dan Stella pun pergi ke tempat casting dengan ditemani oleh Bian. Nah, sesampainya di sana, Stella pun menemui sutradara itu. Namun sayangnya, Stella diusir dari tempat tersebut karena telah mengganggu proses syuting. Stella yang pantang menyerah langsung menunjukkan aktingnya tentang semua hal yang selama ini ia pelajari. Sutradara itu pun langsung kagum dengan akting dari Stella. Namun sayangnya, sutradara itu tidak bisa menerima Stella karena ia telah mendapatkan pemeran dalam film itu. Betapa terkejutnya Stella setelah mengetahui aktris itu adalah Luna, yaitu musuh Stella. Sutradara itu berkata bahwa seharusnya Bianlah yang menjadi pemeran film kali ini. Namun sampai saat ini dia pun tak kunjung datang. Karena kesal dengan hal itu, Stella pun memarahi Bian karena tidak berkata jujur terhadapnya. Stella sangat begitu kesal karena Lunalah yang mendapatkan peran tersebut. Bian pun hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Di malam harinya, Katie tidak kapok-kapoknya sedang menanam jagung dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Cebol. Kemudian Katie keluar dari sebuah mobil dan mendatangi mereka dengan muka yang sudah bonyok. Bian sempat menanyakan tentang apa yang telah terjadi kepada Katie. Dan ternyata si Cebol mempunyai kelainan, yaitu suka menyiksa lawan mainnya. Katie juga mengatakan kepada mereka bahwa saat ini ia telah datang bulan. Berarti Katie tidak jadi hamil. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba saja Stella justru meninggalkan mereka berdua. Di keesokan harinya, Bian mendatangi Stella dan menunjukkan majalah yang mencari model untuk iklan sabun bolong. Dari sini, akhirnya mereka pun kembali baikan. Mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat casting. Tak lama berselang, sang sutradara pun memanggil Stella terlebih dahulu untuk menunjukkan bakatnya yang terpendam. Guys, gue pasti berhasil. Di malam harinya, mereka bertiga pun berfoya-foya untuk merayakan kerja keras dari Stella. Nah, tak lama kemudian, datanglah Luna yang memberikan surat undangan mengenai ulang tahun dari Mary. Luna sengaja melakukan hal itu karena dia mengetahui bahwa Bian menyukai Mary. Stella yang kesal melihat Luna lalu menantangnya untuk bermain game, di mana permainan itu adalah memutar botol. Nah, jika botol itu berhenti ke arah orang tersebut, maka dia harus membuka bajunya. Sampai pada akhirnya orang tersebut harus bercocok tanam dengan 3 buah singkong sekaligus. Dari kejadian itu, Katie pun mendatangi Stella ke kamarnya, di mana pada saat itu telah ada Bian. Bian pun bertanya kepada Stella karena dia curiga bahwa DVD itu berhubungan dengan Stella. Kemudian mereka pun menonton DVD tersebut. Dan benar saja, di dalam film itu terlihat jika Stella sedang melepas bajunya. Ini karir Stella telah hancur dan dia akan menjadi bahan ejekan teman-teman, terutama si Luna. Stella pun meminta agar Bian merebut Mary dari Luna. Dan Katie pun lalu merias Bian untuk bersiap pergi ke pesta ulang tahun dari Mary. Singkat cerita, sesampainya di sana, ternyata Luna sedang membuka acara. Luna juga mengumumkan bahwa akan mengadakan pelelangan terhadap Mary. Isi pesan itu, siapapun yang menang entah itu laki-laki atau perempuan, dia bebas sepuasnya ngapain aja dengan si Mary. Ketika ada salah satu tamu yang menawarnya, Luna justru malah ribut dengan tamu tersebut. Sehingga kekacauan pun terjadi.
Tak lama dari itu, datanglah Bian menaiki meja sambil bernyanyi. Dan dari situ, Merrick pun memilih Bian karena dia sudah menenangkan kericuhan yang telah terjadi. Mereka pun segera memulai ritualnya. Dan tidak lupa, Stella memberikan pengalaman kepada Bian. Sebelum melakukannya, Merrick pun mengungkapkan perasaannya kepada Bian bahwa dia sangat mencintai Bian. Namun, mereka tidak mungkin bisa bersatu karena Merrick mengatakan bahwa otongnya kecil dan takut membuat Bian kecewa. Namun nampaknya Bian bisa menerima Merrick apa adanya. Tempat itu kecil. Tak lama kemudian, Katie datang dan memberitahu bahwa mobil yang mereka bawa telah hilang. Karena mobil yang mereka bawa adalah mobil pinjaman dari si Cebol. Sebenarnya mereka takut untuk menemui si Cebol karena mengingat perlakuannya terhadap Katie. Di dalam ruangan dengan perasaan begitu takut, mereka mengatakan tentang apa yang telah terjadi. Namun ternyata si Cebol pun tidak marah. Dia pun mengatakan bahwa dia mau mereka mengganti dengan mobil yang sama atau dengan uang. Mereka juga bisa menggantinya dengan hal yang lain. Karena ketakutan, mereka pun minta jangka waktu untuk menggantinya dengan uang. Mereka bertiga pun kini mulai keluar ruangan dan mulai saling menyalahkan. Katie bisa mencari uang dengan cara bersama Om-Om. Stella pun kini telah menjual mobilnya. Dan Bian tidak tahu harus berbuat apa-apa. Karena semenjak dia pergi dari rumah, kini dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Suatu hari Stella memberitahu Bian bahwa ada om-om yang mencari perempuan yang masih perawan. Dan om itu berani membayarnya dengan harga yang begitu mahal. Datang juga Katie yang menangis dan mengatakan bahwa saat ini dia telah hamil. Katie menyalahkan Bian karena dia beranggapan sekarang dirinya dan juga Stella telah hancur. Stella pun lalu mencoba untuk menenangkan Katie. Dan pada akhirnya selama ini Bian yang teguh menjaga keperawanannya dengan terpaksa harus menerima tawaran itu. Karena kini mereka tidak ada jalan lain lagi. Keesokan harinya, Bian pergi ke sebuah hotel dan Stella menunjukkan tempat di mana om-om itu sudah menunggunya. Dengan langkah beratnya, Bian pun menuju ke kamar itu. Di sana, Bian hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Di luar kamar, Stella dan juga Katie menunggu Bian dengan rasa kekhawatiran. Bagaimana tidak, mereka menunggu Bian selama 3 jam. Tak lama dari itu, keluarlah Bian dari dalam kamar. Dia pun memberikan sebuah cek kepada Stella, lalu pergi meninggalkan mereka dengan penuh linangan air mata. Setelah peristiwa itu, mereka bertiga tidak lagi saling bertemu. Saat itu, hanya Stella lah yang masih tetap bersekolah. Katie lebih memilih untuk merawat kandungannya. Sedangkan Bian sudah tidak ada kabar sama sekali. Video Stella pun mulai menyebar dan menjadi bahan perbincangan. Sehingga membuat orang tuanya menjadi malu yang dikarenakan nama baik keluarganya sudah tercoreng. Secara tidak sengaja, Stella melihat sebuah acara televisi. Siapa yang menyangka ternyata di sana Bian sebagai bintang tamu berkat hasil karya tulisnya. Stella pun langsung menelepon Katie untuk memberitahu hal tersebut. Di siaran itu, Bian menceritakan tentang perjalanan hidupnya hingga sampai saat ini. Setiap kisah kehidupannya, Bian selalu menuangkan ke cerita buku novel itu. Mengenai kedua temannya yang selalu ada untuknya. Thanks, friend. Bian juga mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya, ibu dan juga ayahnya. Karena beliaulah Bian bisa mengerti tentang warna-warni kehidupan. Tak lama kemudian, Luna pun mendatangi Bian dan meminta tanda tangan di perutnya. Merrick juga datang dan membawakan bunga lalu menembak Bian. Tak berselang lama, kedua sahabatnya selalu bersama Bian juga turut datang. Mereka sangat menyukai novel Bian dan Katie pun mempertanyakan mengenai keperawanannya. Lalu Bian menjelaskan tentang om-om yang membayar Bian. Karena beliau mau mendengar keluh kesah Bian, Bian pun menceritakan mengenai keluarganya yang berantakan. Nah, diceritakan bahwa ibunya saat ini mengalami gangguan kejiwaan. Dikarenakan sang ayah yang suka main perempuan. Dari lubuk hati Bian,
Dia tidak mau menjadi perempuan seperti yang selama ini menghancurkan keluarganya. Bian juga memperlihatkan novel dan berencana untuk menerbitkan karya tulisnya itu. Setelah membaca karya tulis Bian itu, om-om tersebut mengatakan bahwa isi novel itu ternyata belum selesai. Karena hari itu adalah keputusan akhir cerita di dalam novel tersebut. Yang lalu, Bian mengatakan kepada om itu, apakah om akan membiarkan tokoh utama merasakan kehilangan keperawanannya atau bahkan sebaliknya. Dan sampai saat ini, Bian masih menjaga kesuciannya.